Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan sebuah materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rayendra MPD. Sebelum kita lanjut kepada materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvi Syara Rahmi, bisa dipanggil Elvi dengan NIM 24053051 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nabila Henita dengan NIM 246126 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, nama saya Dita dengan NIM 210098 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pengertian sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk lain seperti hewan. Meskipun secara biologis dalam hal tertentu ada kemiripan antara manusia dan hewan. Bahkan ada para ahli seperti Socrates mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat. Sedangkan menurut Max Scheler mengatakan bahwa manusia sebagai hewan yang sakit. Menurut Charles Darwin, dengan teori evolusinya berusaha untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primit atau kera, tetapi ia tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, manusia tidak bisa disamakan dengan hewan, karena manusia mempunyai ciri-ciri yang khas yang membedakan dengan hewan sebagai sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia adalah yang pertama, kemampuan menyadari potensi diri sendiri yang dapat dikembangkan. Yang kedua, kemampuan bereksistensi untuk mengembangkan potensi diri sehingga bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memiliki kata hati untuk menentukan sesuatu apakah itu baik untuk dilakukan. Yang keempat, menuruti moral yang merupakan nilai-nilai pemasaran moral dapat disamakan dengan etika. Pandangan Islam atau Al-Quran tentang hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan atau Allah. Tuhan sebagai pencipta disebut Khalik, dan selain dari Tuhan dinamakan makhluk. Idealnya, setiap makhluk harus patuh bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ditetapkan penciptanya. Pada dasarnya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Dengan menyadari keberadaan dan kehendak Tuhan, manusia dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan, serta menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedua, hakikat manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah merupakan konsep penting dalam berbagai agama dan filsafat. Konsep ini merujuk pada peran dan tanggung jawab manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Dalam Islam, konsep ini dijelaskan dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Adam sebagai khalifah di bumi. Jadi, kesimpulannya, konsep manusia sebagai khalifah menekankan pentingnya tanggung jawab manusia terhadap bumi dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, manusia harus menggunakan akal, hati, dan kemampuannya untuk membangun kehidupan yang bermakna. Pandangan beberapa aliran tentang hakikat manusia. Pendapat tentang hakikat manusia dapat dikelompokkan dari beberapa aliran sebagai berikut. Yang pertama, pandangan psikoanalitik dari Freud. Menurut Freud, secara hakiki, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id meliputi berbagai jenis keinginan, dorongan, dan kehendakan dan insting manusia yang mendasari perkembangan individu, yang sering juga disebut libido seksual atau dorongan untuk mencapai kenikmatan hidup. Yang kedua, ego. Ego berfungsi untuk menjembatani antara id dan dunia luar dari individu. Ego mengatur gerak-gerik id dalam memuaskan libidonya dengan cara tidak memunculkan semua dorongan yang timbul atau ada di dalam id. Selanjutnya, superego. Superego tumbuh dan berkembang berkat interaksi antara individu dan lingkungannya yang bersifat mengatur seperti nilai, moral, adat, tradisi, hukum, norma, dan sejenis lainnya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, secara superego itu adalah pengawas tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, pandangan humanistik. Pandangan humanistik ini ditokohi oleh Roger, Hanson, Adelt, dan Martin Buber.
Manusia yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dan dari manusia berdasarkan rasio pemikiran manusia. Pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam batas tertentu, manusia punya otonomi untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, manusia bukan makhluk jahat atau baik, tetapi ia memiliki potensi untuk melakukan keduanya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, manusia makhluk yang senantiasa akan menjadi ongoing proses dan tak pernah menjadi sempurna. Yang ketiga, pandangan behavioristik. Pandangan ini menjelaskan bahwa behavior tingkah laku manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Lingkungan adalah penentu tunggal dari perubahan itu. Pandangan ilmuwan tentang hakikat manusia. Banyak pendapat pakar yang mengungkapkan tentang hakikat manusia. Di antaranya, pemikiran tersebut yaitu seperti yang dirangkum oleh Prayitno. Yang pertama yaitu menurut Plato. Plato mengungkapkan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua menurut Hun Tzu, manusia pada hakikatnya adalah jahat. Oleh karenanya, untuk mengembangkannya diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin pada tubuhnya. Yang ketiga menurut Agustinus, manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan. Semuanya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya. Yang keempat, menurut Freud mengatakan manusia tidak memegang nasibnya sendiri. Tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya dan dikendalikan oleh pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. Yang kelima, menurut Rogers, manusia adalah makhluk rasional, tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju, dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.